udah belajar mengenai pemfaktoran bilangan kuadrat dengan koefisien 1 ya. Dan malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana jika koefisiennya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Tapi sebelumnya saya ulangin dulu sedikit tentang materi yang sebelumnya, yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu kita belajar mengenai bentuk ini. Nah, saya tulis kayak gini ya. Jadi minggu kemarin itu kita belajar mengenai pemfaktoran dengan koefisien A sama dengan 1. A itu di sini nih ya. Nah, mungkin kemarin mungkin di sini dari Mbak Sumarni, Mbak Siti, Mbak Monika mungkin ada yang lupa, jadi saya jelasin sedikit tentang yang minggu kemarin, tentang rumusnya, bagaimana cara menyelesaikannya kalau ketemu rumus kayak gini, pemfaktoran dengan koefisien A sama dengan 1. Ini rumusnya yang kemarin Mbak Monika nggak masuk ya? Oke, langsung saya kasih rumusnya aja ya, yang minggu kemarin. Jadi cuman oh iya sih ya, kalau nggak salah minggu kemarin Mbak Monika juga yang nggak bisa lihat HP lama-lama itu ya, yang waktu bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, ini penyelesaiannya kayak gini. Bisa gitu ya, bisa marah-marah. Tapi yang lain kayak Mbak Sumarni, Mbak Siti nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja ya, bisa buka HP, bisa online. Ini saya sambil nulis ya, jadi oh gitu. Nah, buat kayak gini kelihatan nggak tulisannya segede ini, apa kurang gede nih segini? Kelihatan ya. Nah,
Ini maksudnya gimana sih? Ini saya jelasin sedikit ya yang minggu kemarin buat buat mengingat-ingat kembali aja. Kurang gede ya, saya gedein. Nah, gini ya. Iya, nggak apa-apa. Enggak, soalnya tadi kan sepi banget nih ya. Kita tunggu sampai hampir sampai 30 menit. Saya takutnya ini lagi males karena hari Sabtu masuk kelas atau gimana ya. Tapi emang sibuk ya. Nah, pointernya mana? Nah, kita kan belajar bentuk kuadrat ya. Maksudnya bentuk kuadrat itu gimana sih, Miss? Nah, bentuk kuadrat itu seperti ini. Ada pangkat duanya. Jadi AX kuadrat plus BC plus C. Dengan A, BC ini bilangan real, bisa jadi angkanya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian penyelesaiannya gimana kalau ketemu soal kayak gini? Penyelesaiannya tuh kayak gini. Jawabannya itu di dalam kurung X plus M tutup kurung dikali dalam kurung X plus N. Nah, kemudian terus Miss, ini M sama N-nya dapat dari mana? Ini yang harus dicari, M sama N-nya. Kan udah punya soal AX pangkat 2 BX plus C. Dengan nilai M sama N itu kalau dikali hasilnya C, dan kalau ditambah hasilnya B. Contohnya, ini yang lain bisa dengar suara saya nggak? Atau suaranya hilang? Kayak Mbak Monica? Bisa dengar Mbak Monica, sinyalnya kali ya? Contohnya, ada soal X. Nah, misalnya ada soal kayak gini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, gimana nih cara penyelesaiannya? Berarti mbak-mbaknya harus memikirkan dua angka. Dua angka yang kalau dikali hasilnya sama dengan 6, bilangan yang paling belakang. Dan dua angka ini yang kalau ditambah hasilnya sama dengan 5. Ayo, coba, gampang nih, berapa nih? Dua angka kalau dikali hasilnya 6, dan dua angka kalau yang ditambah hasilnya 5. Nah, 3 sama 2 ya. Berarti jawabannya pertama kita tulis X dulu. Nah, kita tulis kayak gini dulu. Terus, nah ini ada jawaban 3 dan 2, 4 dan 1 gitu ya. Jawaban dari Mbak Sumarni sama Mbak Siti. Biar lebih jelas saya kasih contoh di sininya. Saya tulisin biar jelas banget. Hasilnya 5.
Berarti kan 6 sama 5 ya. Jadi di sini kita ada punya berapa kemungkinan? Yang perkalian dulu ya. Kita punya misal berapa dikali berapa hasilnya 6. Ini udah kejawab ya sama Mbak Siti sebenarnya, tapi mungkin yang lain masih bingung, jadi saya jelasin Mbak Siti udah paham nih, tapi yang lain mungkin belum ya. Berapa kali berapa hasilnya 6, dan berapa kali berapa hasilnya berapa ditambah berapa hasilnya 5. Kalau misal mau banyak bingung nih, ini kan masih contoh di saya kan angka 5 sama 6 ya, angka di bawah 10. Jadi kalau hitung-hitungan masih mudah. Nah, gimana kalau angkanya udah ratusan atau puluhan gitu? Cara paling gampang misal kalau mau banyak susah ya, cari aja kemungkinan 1 dan 6. Kemudian 2 kali 3. Diurut aja, misal 1 dikali berapa hasilnya 6, 1 kali 6. Kemudian naik ke 2 kali berapa hasilnya 6, 2 dikali 3. Kemudian 3 dikali berapa hasilnya 6, dikali 2. 4 udah nggak bisa ya, 4 dikali 2 hasilnya 8. Berarti antara 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3 kan ya, bisa dibolak-balik. Nah, kemudian kita udah punya 3 ya di sini. Nah, dari 3 ini, manakah yang kalau dijumlah itu hasilnya sama dengan 5 di sini? Kalau 1 ditambah 6, 7 ya? Nggak mungkin, berarti ini coret. Ini bukan. Kemudian 2 ditambah 3, 5. Nah, 3 ditambah 2, 5 juga. Berarti antara 2 dan 3. Gitu ya tadi, siapa tadi? Yang agak bingung. Nah, berarti kan udah ketemu kan 2 sama 3. 2 dan 3 itu kalau dikali hasilnya 6. Dan 2 kalau ditambah 3 hasilnya 5. Berarti di sini kita tulis di sini 2 dan di sini 3. Loh Miss, kalau misal saya balik di depan yang 3, di belakang yang 2 gimana? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kalau dikali hasilnya 6, di jumlah hasilnya 5 gitu. Nah, ini udah ya, lengkap banget ya catatannya. Dari catatannya saya bikinin ini bisa dipahami nggak? Nah, kenapa sih saya bikinin catatan kayak gini kalau pelajaran matematika? Takutnya mbak-mbaknya ini lagi sibuk, kayak Mbak Sumarni apa Mbak Siti tadi ya, yang sambil ngasih obat ke bosnya, atau lagi nungguin, atau lagi jagain, nggak punya waktu buat nyatet. Bisa di screenshot aja di HP, di itu kan ya. Jadi nggak repot, tetap bisa belajar sambil kerja. Itu intinya saya bikinin catatan selengkap-lengkapnya kayak gini, biar memudahkan ya Mbak Sumani ya tadi ya, biar memudahkan nih kalau bapaknya yang sambil kerja. Mbak Monica, halo, bisa dengar suara saya nggak sekarang? Mbak Monica kayaknya masih nggak bisa dengar suara saya ya. Aduh, kasihan nih. Nah,
udah jelas ya untuk yang pemfaktoran koefisiennya 1. Nah, rumus ini rumus yang nyari hasilnya kalau dikali hasilnya C dan kalau dijumlah hasilnya B, ini hanya berlaku ketika koefisien A-nya sama dengan 1. Maksudnya di maksudnya di sini tuh koefisiennya 1. Kalau dia X-nya ini misal ada 2 di depannya atau 3 atau 4 dan seterusnya, kadang dia nggak bisa diselesaikan dengan rumus ini, harus ada pakai rumus yang lain gitu. Oh, ini ada ya. Coba saya absen dulu ya. Mbak Sumarni suaranya jelas nggak? Siapa sih di sini yang nggak bisa dengar suara saya atau yang lagi putus-putus gitu dengarnya? Selain Mbak Mefuza. Mbak Angelina, jelas nggak suara saya? Berarti 2 orang. Ini aja ya, mungkin sinyalnya kali ya. Nah, kemudian malam ini kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan soal yang koefisiennya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga ratusan. Nah, gimana nih caranya? Nah, di sini caranya dengan cara di sini udah ada rumusnya, dengan udah jelas ya, tinggal masukin aja nih. Misal di sini kan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Hasilnya AX pangkat 2 plus PX ditambah QX plus C. Nah, P dan Q ini adalah nilai yang kalau dikalikan sama dengan hasilnya A kali C dan kalau dijumlahkan sama dengan B. Pasti bingung ya kalau pasti bingung kalau lihat huruf-huruf kayak gini. Lebih gampang kita masukin angkanya. Untuk rumus yang pertama ini kita ambil contoh dari soal latihan aja. Nah, ini soal latihan keempat ya. Di sini contohnya 3x kuadrat. Saya selesaiin di sini. 3, 14, 15. Ini contohnya 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15. Nah, hasilnya berapa? Penyelesaiannya di sini ya. Tadi kan di sini tuh hasilnya kan A, BX, EX. Kita tulis dulu. Dari soal ini 3x kuadrat, 14x, 15. Di sini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dulu. Kalau dari soal ini kan berarti A-nya 3. A sama dengan 3. Nah, dari soal ini tuh dari soal A itu 3, B itu 14, C itu 15 dan ini tuh banyak nggak usah ngapalin. Ini udah pasti A itu adalah bilangan yang pertama di sini. Yang 14 itu yang kedua posisinya dan yang C itu yang ketiga.
Terus tadi kalau kita lihat rumusnya di sini ada Pi sama Q. Kita cari Pi sama Q itu adalah hasil kali dari A kali C. Kita cari dulu A kali C ini hasilnya berapa. A kali C berarti berapa nih? Berarti kan 3 dikali 15. 3 kali 15 45. Yap. Mbak Monika udah bisa dengar suara saya ya? Berarti ya? Oh. Ini ya. Itu syarat yang pertama di sini. Kemudian syarat yang kedua itu adalah Pi plus Q sama dengan B. B-nya itu berapa di sini? B-nya 14. Terus berarti cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 45 dan jika dijumlahkan hasilnya 14. Kira-kira berapa nih? Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 45, kalau dijumlahkan hasilnya 14. 4 kali 5 itu bisa dicari dari berapa kali berapa aja ya. Kalau 45 itu bisa jadi 1 kali 45 hasilnya 45. Tapi kalau dijumlahkan kan nggak mungkin 14 kan. Kemudian 22,5 ya. 22,5 kali 2 berarti ya. Tapi kalau dijumlahkan 22,5 ditambah 2 hasilnya berarti 24,5. Bukan jawabannya, karena kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya 14, Mbak Monika. Berarti berapa? 3 dikali berapa hasilnya 15? 3 dikali 15 ya. 3 ditambah 15, 18. Berarti kan bukan. Naik lagi 4 dikali berapa hasilnya 45? Pecahan ya, nggak mungkin. Kemudian naik lagi 5 dikali berapa hasilnya 45. 5 kali 9 ya. 5 kali 9 hasilnya 45. Kemudian 5 kalau ditambah 9 hasilnya 14. Wah, berarti ini jawabannya udah ketemu ya. Nah, gitu cari jawabannya. Iya, 5 dan 9. Berarti P-nya 5, Q-nya 9. Gini ya. Terus nulisnya gimana, Miss? Nulis jawabannya. Tadi kita lihat di sini bentuk jawabannya seperti apa. Oh, seperti ini bentuknya, nulisnya. AX kuadrat ditambah PX ditambah QX plus C, itu cara nulisnya. Berarti kita tulis di sini.
Jadi nulisnya kan eh, hasilnya kan ini ya. AX nya tuh berarti kan 3 X pangkat 2 ditambah P nya 5 X ditambah ditambah 15. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya. Tapi bentuk ini sendiri sebenarnya bisa disederhanakan. Loh, iya Tamis, iya bisa disederhanakan. Gimana caranya? Maksudnya disederhanakan itu jadi yang bentuk dalam kurung. Nah, di sini. Kalau di soal ini lebih gampang ya. Nah, ini kan kita tadi kan soalnya saya ambil dari soal nomor 4 ya. Kita udah ketemu 3x kuadrat, ininya 5x, tadi ketemu ini 9 kan? Saya kerjain di sini aja nih lebih enak. Nah, ini kan udah ketemu 9 ya. Ini udah jawabannya sebenarnya, tapi kita mau lebih menyederhanakan lagi. Ini kan udah bentuk dari jawaban yang ini kan udah sama ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Caranya gimana? Caranya di sini. 3x-nya turun di sini. Ini juga sama 3x-nya turun. Ini agak membingungkan juga nih soalnya. Halo? Oh ya. Aduh, kayaknya sinyal di saya juga nggak begitu bagus deh. Makanya kenapa kok ada yang putus-putus, ada yang ini ya. Nah, kalau di mau banyak kalau lihat yang di soal ini agak membingungkan, tapi saya kasih langsung cara yang paling gampang ya untuk menyederhanakan.
Eh, dari sini kita bisa menyederhanakan dalam bentuk kurung ya, saya menyebutnya, atau apa ya yang gampang buat membacanya. Jadi sebenarnya sama kita nulisnya, tulis dulu kurungnya. Bentuknya tuh selalu kayak gini, ini pasti. Oke, oke, oke. Nah, bentuk umumnya tuh selalu kayak gini. Tapi saya bingung nih mbaknya, yang paling gampang dimengerti yang mana nih. Saya jelasin dua-duanya aja ya. Dari yang ini dulu aja. Nah, ini gimana nih Miss? Kok bisa kayak gini nih? Eh, ini bapaknya pada bisa lihat slide kan ya? Bisa lihat HP atau komputernya ya? Oke. Jadi, di sini kan ada 3x kuadrat plus 5x plus 9x plus 15 ya. Kemudian dia ditulis lagi, dipecah jadi 2 di sini. Dipecah. Ininya turun, x-nya dia turun 1, kemudian di sininya berarti 5 ya. Ini sama, ini tinggal turun aja. Jadi ini turun aja. X-nya dipecah jadi 2, x1, ininya 3x. Jadi kalau dikali hasilnya 3x kuadrat. Ininya tinggal 5 aja. Loh Miss, X-nya kemana? Ini X-nya kan di luar kurung. Ini harus dikali ini kan. Nah gitu. Kemudian yang sampingnya ini berapa, ini diturunin juga. Karena di sini udah 3x, berarti kan karena ini 9, berarti dia maunya di sini 3. Dan di sini 5. Gitu. Mungkin masih ada yang bingung nih. Miss kok bisa gitu sih? Ada yang bisa, ada yang bingung ya? Nggak tau lah. Pokoknya saya, aduh gimana ya, saya mau jelasin yang sejelas-jelasnya nih. Miss kok bisa kayak gini? Iya, ini tuh turun. Contoh x-nya kalau dikalikan, jadi kan 3x kali dikali x hasilnya 3x kuadrat. Kemudian x kalau dikali 5 hasilnya 5x. Mana nih pointer saya? Nah, saya ulangi lagi ya, tadi nggak muncul pointernya. X kalau dikali 3x hasilnya 3x kuadrat. X kalau dikali 5 hasilnya 5x kuadrat. Udah kan ya, fix, sudah jelas dari sini. Kemudian kita menyelesaikan yang bagian kanan. 3 3 dikali 3x hasilnya 9x. Udah. Kemudian 3 kalau dikali 5 hasilnya 15x. Nah, bener kan? Gak ada yang keluar dari jalur kan ya? Udah, kalau dari sini paham, kita bisa sederhanakan lagi nih bentuk ininya. Bentuk di sini kan masih agak riwah ya, yang di baris kedua. Kita bisa sederhanakan lagi di sini. Di sini tuh x-nya turun. Iya Mbak Angelina, silakan kalau mau ini ya keluar. Di sini x-nya turun, di sini tinggal 3-nya. Di sini 5-nya. Udah deh.
Ini jawaban terakhirnya, ini udah paling sederhana. Miss, misalnya ada pertanyaan, Miss, kenapa sih kita kok belajarnya buleti kayak gini, bingungin kayak gini, kok nggak langsung aja gitu. Nah, karena di sini tuh inti belajar di bab ini itu adalah biar bapaknya tahu bagaimana sih cara mengubah bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian. Nah, kalau bisa dilihat kan di sini nih bentuknya penjumlahan ditambah, dan di sini hasilnya bentuk pengalian. Nah, itu. Jadi bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Bagaimana cara mengubah bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian, itu. Sejauh ini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ya bener ya? Atau udah paham semua nih? Ulangin yang terakhir, yang baris terakhir ya Mbak ya, Mbak Monika ya. Oke, dari bentuk kedua ini kan agak riweh ya, agak ribet nih kalau saya aja lihatnya banyak banget, ada X, 3X, 5, 3, 3X, 5. Gimana cara untuk menyederhanakan menjadi hasil akhirnya seperti ini? Nah, di soal di sini tuh pasti ditulis X sama 3X. Rumus itu pasti tak? Iya pasti, karena soalnya 3X kuadrat. Jadi di sini tuh X sama 3X, karena kalau dikalikan X sama 3X itu jawabannya 3X kuadrat. Itu pasti. Nah, kemudian 3X kan di sini ada 3X ya. Ini juga ada 3X. Ini kan udah hilang, berarti ini sudah diwakili oleh 3X ini, dan ini juga ini. Berarti yang belum masuk adalah antara nilai 5 sama 3. 5 sama 3. Di sini kan ada 5 sama 3 doang ya. Tinggal nurunin aja nilai 5 sama 3-nya. Gitu. Terus kalau ada pertanyaan, Miss, misal saya nulis 5-nya di depan dan 3-nya di belakang, boleh nggak? Gimana tuh kalau ada kayak gitu? Kalau ada pertanyaan, Miss, kalau nulisnya ya, jawabnya boleh. Jawabannya nggak boleh. Loh Miss, beda dong dengan soal yang pertama tadi. Iya, nggak boleh. Karena apa? Karena di sini itu koefisiennya ini itu lebih dari 1. Ini di sini kan 3. Jadi nggak boleh ditukar. Ah, masa sih kayak gitu Miss? Kenapa nggak boleh? Saya buktiin kenapa kok nggak boleh. Ini saya hapus dulu ya. Oh ya, buat uh, kenapa ini saya hapus dulu biar nah gini ya. Kenapa sih ini kok misal ditulis Mamanya tahu artinya simbol ini sama dengan terus ada garisnya. Itu artinya tidak sama dengan atau artinya tidak sama. Artinya beda. Ini tidak sama dengan X plus 5.
ya. Nah, kita buktiin kenapa kok nggak boleh dibalik. Kita selesaiin. Coba ya, yang misal kalau ini tiganya nggak jelas ya. Saya tulis di bawah aja kalau gitu. Nah, gini ya. Kalau dibalik jadinya gini ya. X plus 5 dikali 3X plus 3. Kenapa nggak boleh dibalik? Coba deh kita hitung. X dikali 3X. Hasilnya berapa? 3X kuadrat kan ya? Oke, kemudian ditambah X dikali 3. Hasilnya 3X ya. Kemudian ditambah lagi. Ganti 5 dikali 3X. Hasilnya 15X. Terus ditambah 5 dikali 3. Hasilnya 15. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Karena dia X sama X bisa dijumlah jadi 3X kuadrat. 3X ditambah 15X berapa? 18X ya berarti ya. 18X ditambah 15. Nah, ini nih kenapa saya bilang dia nggak boleh ditukar. Karena kalau X plus 5 dikali 3X plus 3 itu hasilnya 3X pangkat 2 plus 18X plus 15. Beda kan dari soalnya kan ya? Soalnya ini 14X, ini 18X. Nah, berarti ini bukan jawabannya. Lah, terus kalau X plus 3 dikali 3X plus 5 tadi kira-kira benar nggak? Pasti benar dong, kalau nggak percaya kita buktiin. Di sini saya ganti warnanya ya. Ini kita buktiin di sini. Coba X kali 3X di sini berapa? 3X pangkat 2 ya. Ini dikali ini. Kemudian X dikali 5. Hasilnya 15X. 5X. Kemudian 3 dikali X sama dengan 9X. Kemudian 3 dikali 15. 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, ini kalau saya sederhanakan jadinya karena 5X sama 9X ini kan sama-sama X-nya 1 ya. Nggak ada pangkatnya, boleh dijumlahkan. Jadinya di sini 14X.
Ini kan sama kayak soal kan. Nah, ini nih jawabannya kenapa ini tidak boleh dibolak-balik. Kenapa ini tidak boleh dibolak-balik? Karena hasilnya beda ketika dibolak-balik. Saya kemarin ya, baru kemarin sore itu lihat video tentang permainan di Jepang, kayak model, mamanya pernah lihat kayak model benteng Takeshi nggak sih, yang orang bermain terus agak olahraga. Nah itu mainan hitung-hitungan aja, dia itu cuman ada soal kayak gini. Nah ini kenapa matematika itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh dibolak-balik ya. Nah contoh aja ini intermezzo ya dari pelajarannya tadi. Pelajaran tadi kan udah kejawab ya kenapa nggak boleh dibolak-balik, karena hasilnya berbeda. Ini contoh nih, kemarin saya yang nonton itu, ini sebenarnya sederhana kan ya, soal anak SD kalau nggak salah. Terus di permainan itu kan yang main benteng taksi kan orang-orang gede ya, orang udah dewasa. Nah kayak menyelesaikan soal kayak gini aja udah bingung. Karena apa? Karena emang dasarnya mereka nggak tahu, mereka udah pinter yang udah lihai, yang cara matematika yang complicated, tapi lupa yang kayak gini. Nah kira-kira nih kalau ada pertanyaan kayak gini nih, kira-kira jawabannya berapa, 6 atau 8 nih menurut mamanya? 2 ditambah 2 dikali 2. Ayo saya pengen tahu nih. Kok 6? Gimana tuh Mbak Monica, diceritain kenapa kok 6? Mungkin teman-temannya juga pengen tahu nih. 6. Mbak Simone juga 6 ya? Tapi udah pada tahu ya, berarti basicnya bisa ya. Iya jawabannya 6. Ah ini pertanyaan, kok bisa 6 kata Mbak Siti Koiria. Karena di matematika itu kalau kita ketemu penjumlahan dan perkalian, kita harus mendahulukan perkalian, Mbak. Jadi ini tuh kita hitung dulu, 2 kali 2 hasilnya berapa nih? 4. Baru 4 ini kita tambahkan 2. Nah jawabannya 6. Jadi dia nggak boleh misal dia nggak boleh mendahulukan penjumlahan, walaupun di sini penjumlahannya berada di paling depan ya, kayak 2 ditambah 2 baru dikalikan 2, ini nggak boleh. Jadi ada prioritas namanya kalau di matematika. Oke ya. Tapi perkalian ini kalah sama pembagian. Jadi misal dia kalau ketemu pembagian dia harus dibagi dulu. Itu prioritasnya. Masa Mbak Monica nggak denger apa-apa sih? Nah gitu ya. Dari soal ini ada yang ditanyakan nggak, dari penjelasan saya dulu aja, yang mengenai 3x kuadrat plus 14x plus 15. Ada pertanyaan nggak nih Mbak Siti, Mbak Sumarni, Mbak Mayfuza? Berarti ini tadi nggak usah ya, udah kejawab ya.
Paham ya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti tadi itu bisa menggunakan dua rumus. Tadi saya menjelaskan mengenai rumus yang pertama ya. Rumus yang ini yang menggunakan sifat distributif. Bentuknya seperti ini. Itu yang saya jelasin tadi. Nah, ada lagi juga rumus yang kedua. Sama sih sebenarnya. Cuman di sini ada setengahnya. Nah, gimana nih Miss menyelesaikan? Sama. Kenapa sih Miss kok ada di dalam satu soal ini ada dua rumus, misal kok dia memberikan option untuk mengerjakan satu soal ada dua rumus. Kadang kadang babanya bakalan ketemu soal yang dia nggak bakal bisa diselesaikan dengan rumus yang pertama ini. Jadi dia harus diselesaikan dengan rumus yang kedua. Kadang-kadang ini banyak ketemu soal kayak gini. Kadang-kadang ya. Jadi di sini akan saya jelasin juga bagaimana cara menyelesaikan dengan rumus yang kedua. Tapi sebelumnya saya izin beberapa detik dulu untuk ngecas laptop saya ya. Nah, ini gimana nih Miss untuk nyelesain dengan rumus yang kedua? Contohnya, kita pakai contoh dengan soal yang sama aja ya, dengan berapa tadi soalnya. Jadi satu soal kita selesaikan dengan dua cara. Karena tadi kita mulainya telat, jadi waktunya saya tambahin beberapa menit ya. Kok saya tulis ulang? Nah, ini kan sama hasilnya M kali N sama dengan A kali C. Tapi kita tadi udah dapat kan nilainya 5 sama 9. Tinggal kita masukin aja di sini. Ini rumusnya kita tulis dulu. Yang ini ya. Jadi setengah di dalam kurung AX. AX ini berarti 3X ya. Kita tulis di sini 3X plus M. M ini tadi kan 5 ya, 5 sama 9. Berarti kita tulis ini 5 sama 9. Bener gak sih tadi 5 sama 9? Iya ya. Kemudian di sini AX lagi, berarti 3X. Ditambah 9. Nah, Miss kalau kayak gini bisa disederhanakan lagi nggak ya? Bisa sebenarnya. Tapi kalau babanya jawab kayak gini aja udah saya benerin. Misal kalau saya kasih tugas atau UTS jawabannya kayak gini udah saya benerin. Gitu ya. Jadi misal kalau ketemu soal kayak gini boleh milih
mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Gampang ya kalau dari sini. Nah, karena ada pertanyaan nggak sih dari yang saya jelasin dulu dari dua rumus ini? Bapaknya di sini ada Mbak Sumarni, Mbak Siti, sama Mbak Maifuza nih, cuma 3 orang aja ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kalau nggak ada, saya kasih PR. Nggak ya? Saya kasih PR kalau kayak gitu ya. PR-nya ini tadi. PR-nya cuma 4 soal. Ini ya, soal 1, 2, 3 sama nomor 5 tadi kehapus sama saya. Saya tulis lagi. Nah, PR-nya ini tanpa nomor 4. Iya, ada dong. Kan kita udah ke pertemuan keempat nih, udah belajar perpangkatan. Jadi PR-nya ini. Dikumpulin paling terakhir tanggal 20 ya. Tanggal 20 jam 10 malam. Nomor 4 nggak usah, karena nomor 4 kita udah kerjakan ya. Nanti habis gini saya upload tentang tugasnya ini. Jadi ada 4 soal. Terus biasanya mbaknya kalau dapat tugas ngumpulinnya lewat apa nih? Saya nggak mau nyusahin, yang gampang buat mbaknya aja. Mau kirim lewat inbox saya juga nggak apa-apa langsung. Misal nulis di kertas, terus difoto, dikirim ke inbox saya boleh. Di inbox aja ya. Pokoknya cara mengumpulkannya terserah mbaknya, bebas. Mau ditulis di kertas, di foto, atau diketik di Microsoft Word dikirim ke saya boleh, apapun. Saya nggak pernah nyusahin, nggak mau membebani dengan cara mengumpulkannya. Tapi saya tulis habis gini, saya upload di FB biar semuanya tahu ya. Mungkin yang nggak bisa masuk kelas malam ini jadi tahu juga gitu. Cuman secara keseluruhan ya ini aja, 1, 2, 3 sama nomor 5, karena nomor 4 udah kita bahas ya.
tata caranya habis gini saya upload deh di Facebook. Udah gitu aja, gampang kan ya.